nanti bisa dicatat nih ya. Ada 3 step untuk bisa melakukan penjualan luar biasa. Ada 3 hal yang kamu harus jual. Yang pertama tuh kamu harus jual diri. Karena berapa sering kita nggak membeli sesuatu gara-gara tingkah laku orang sales yang menyebalkan. Betul? Kita masuk ke toko nggak disapa, ya? Udah beli. Kecuali produknya itu nggak ada di tempat lain, itu lain cerita. Ya kamu mau sombong gimana pun ya silakan. Tapi kalau produknya ada di tempat lain dan kita tidak, tanda kutip, tidak berlaku menyenangkan, nggak ramah, nggak menyapa, maka besar kemungkinan konsumen akan pergi. Dan kita pun melakukan. Yang kedua yang kamu harus jual itu sebenarnya perusahaan. Dan Toko Hero diuntungkan karena kita bukan perusahaan baru kemarin. Nah ini juga yang saya khawatirkan. Saya khawatir kita berhenti untuk menjual Toko Hero. Jangan dari journey-nya itu, ya jangan malah balik. Padahal sudah sampai di titik, sudah yakin gitu ya. Saya khawatir teman-teman kurang menjual Toko Hero-nya. Sama kayak misalnya Astra kan menjual Toyota, betul nggak? Kalau misalnya, contoh, kenapa Toyota Jepang menunjuk Astra sebagai salah satu distributor di Indonesia? Kita sebagai konsumen, mungkin kita percaya dengan Toyota. Tapi kan Toyota nggak mempunyai service center kan? Ya kan? Yang punya service center kan distributor-distributor ini. Astra, Toyota 2000 dan segala macam. Ada satu lagi Plaza Indonesia, saya nggak tahu, lupa. Plaza Toyota atau apa segala macam. Nah, jadi dealer itu sebenarnya juga melihat siapa di balik dari produk yang kamu jual itu. Siapa yang ngebawa. Betul. Ekspektasi standar, ekspektasi kualitas. Ya, kemarin saya kemarin ke Uluwatu itu kaget, saya di sana nggak ada Indomaret. Ya, di Uluwatu sana nggak ada Indomaret. Ada, cuman kalau begitu naik ke atas tuh nggak ada. Terus adanya itu bukan minimal, adanya itu merek yang abal-abal, yang belum pernah saya dengar gitu. Kayaknya merek lokal banget gitu. Bukan juga merek-merek yang apa sudah sering ada gitu. Begitu saya masuk itu kesannya beda. Satu produknya sedikit, terus kayak orangnya rada beda gitu. Kita kan kalau masuk ke toko yang auranya yang kurang itu tuh beda. Paham ya maksudnya? Jadi Toko Hero ini adalah sebenarnya alat bantu juga buat teman-teman meyakinkan tadi dalam journey tadi. Tapi saya khawatirnya kalian merasa nggak Toko Hero itu menjadi sebuah alat bantu dan nilai tambah? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini. Sales-sales ini paham nggak bahwa Toko Hero ini sudah 50 tahun dan memiliki kredibilitas yang tinggi di Bali? Yakin nggak? Jangan bilang tahu loh, kalau tahu. Yakin nggak? So sadar-sadar. Yang ketiga baru jual produk. Nah, coba renung-renung gimana teman-teman selama ini menjual produk ke dealer. Apakah kita hanya berharap saja dealer akan beli? Maka kalau itu yang kamu lakukan, itu namanya order taker, alias tukang catat, alias admin. Kalau gitu mendingan udah pakai sopir aja.
Saya lihat ada beberapa sopir yang jago loh nyalesnya. Saya melihat juga kemarin ada satpam yang jago loh nyalesnya. Karena satpam itu kan sering nolak-nolakin orang. Jadi tinggal dipoles dikit jadi sales. Iya. Saya kan ketemu dengan banyak orang sales nih teman-teman. Saya tanya, kenapa kamu nggak capai target? Di stop satpam. Oh, di stop satpam. Jadi siapa yang lebih jago? Kamu apa satpam? Lebih hebat. Dan ada beberapa sales yang saya wawancara bisa menerobos satpam. Omsetnya besar. Targetnya tercapai. Silakan dicatat. Salah satu indikasinya kalau mau nanti rekrut orang sales tanya, kamu kalau ketemu satpam bisa nggak kamu nerobos satpam? Kalau satpam berhasil menyetop kamu, saya ragu kamu orang sales. Kayak hambatan pertama aja belum bisa itu Coach ya. Makanya balik lagi ya. Kenapa kalau mengukur orang sales apa mengukur dia jago sales apa enggak itu dia udah punya pacar apa enggak? Iya dong. Iya. Karena kalau wanita aja kamu nggak bisa taklukkan, susah naklukkan konsumen. Kalau diri sendiri aja nggak bisa dipresentasikan, apalagi produk. Betul, karena kan tadi saya bilang step pertamanya kan jual diri. Jual diri itu artinya apa? Dealer ketemu kamu senang. Bukan yang gini, dulu datang dulu. Si Jaka datang dulu, bilang gua nggak ada ya. Gua ngumpet dulu ya. Nyebelin orangnya. Apakah kamu kayak begitu? Jadi pertama itu kamu harus bisa jual diri. Nah jual diri ini saya kalau bahasanya bisa panjang, singkat cerita ya. Makanya kenapa kamu harus menjadi pribadi yang menyenangkan. Saya secara jujur bilang bukan pribadi yang paling menyenangkan. Saya harus kerja keras untuk bisa lebih menyenangkan. Ada orang yang memang dari lahirnya menyenangkan, natural. Nah teman-teman yang nonton mungkin kan nggak semuanya seperti itu, saya nggak, definitely. Jadi bukan alasan, wah saya ini bisa dipelajari. Syaratnya kalau mau. Kalau kita udah bilang kayaknya gue susah deh, memang gue dari sononya kayak gitu, ya susah, kamu ke laut aja kalau enggak. Oh susah lah, memang wanita nggak seneng sama saya. Ya udah kalau gitu kamu jomblo aja seumur hidup. Jadi pertama memang kita harus yakin dulu bahwa saya adalah orang yang menyenangkan. Saya adalah orang yang mempunyai nilai tambah. Saya adalah orang yang bisa membimbing orang untuk mendapatkan deals yang terbaik. Jadi memang step pertamanya harus yakin dulu sama diri sendiri. Makanya kemarin ada yang bilang jadi sales itu sebenarnya menurut saya step pertama untuk jadi orang sukses. Coba deh kita lihat. Jadi orang tua itu sebenarnya sales nggak sih? Sales juga, memberikan ide kan ke anak supaya dia belajar. Guidance juga itu satu tujuan. Apalagi kita kerja apapun jabatan kita perlu berkomunikasi nggak? Perlu meng-sharingkan ide nggak? Kita orang keuangan perlu nagih, itu jualan juga nggak? Jualan juga. Ya kan konsumen maunya bayarnya 3 bulan lagi, kita maunya besok. Jadi apapun profesinya sebenarnya kita perlu untuk bisa berjualan. Nah yang kedua yang tadi saya bilang ngejual perusahaan. Nah jual perusahaan ini memang bukan hanya tanggung jawab orang sales ya, tapi kita as manajemen harus bisa tanda kutip meyakinkan bahwa
kita sudah 50 tahun, kita punya sepak terjang seperti ini, Jadi memang kita sebagai manajemen juga kudu untuk meyakinkan orang sales bahwa Toko Hero ini sudah lama ya. Terus kita punya sepak terjang, kita punya track record lah ya. Kita punya rekam jejak segala macam. Terus kita bisa dipercaya, kita nggak pernah nipu orang dan sebagainya. Nah, yang terakhir baru bicara tentang product knowledge. Kamu harus paham produk yang kamu jual itu seperti apa. Fitur dan benefit. Fitur dan benefit. Fitur itu apa yang ditulis di packaging produk. Benefit adalah apa sih manfaatnya kalau saya beli ini. Manfaat untuk si calon. Oli bobel sama oli Shell. Saya sering nanya kok, bedanya apa? Nggak ada bedanya Pak. Ya susah kalau kamu bilang nggak ada bedanya. Jadi kita membiarkan konsumen yang membuat keputusan. Itu bukan salesman. Itu namanya tukang jaga toko. Nah, dalam konteks sekarang bagaimana manajer dan itu tadi panjang lebar kita ngomong tentang basic ya, basic salesmanship. Jadi manajer dan supervisor ini harus ngerti dulu basic salesmanship. Baru dia bisa nge-coach orang untuk jadi seperti ini. Paham nggak maksudnya? Jadi when we say tentang coaching, training apa segala macam itu sebenarnya kita harus dapat dulu esensinya. Kita mau bawa orang sales ini tadi dari satu titik, let's say dari seorang sales kelinci, dari seorang sales yang order taker, dari seorang sales yang tidak percaya diri, dari seorang sales yang kurang semangat, menjadi sales serigala. Kayak kita mendidik anak sih sebenarnya. Dari yang nggak disiplin jadi disiplin, yang malas bikin PR gitu. Sama sebenarnya konsepnya. Kata coaching itu sebenarnya membawa orang dari A ke B. Nggak beda dengan tadi membawa konsumen dari A ke B juga. Jadi coaching itu sama juga sebenarnya seperti straight line. Cuman beda, kalau ini kan internal. Kalau tadi jualan tuh dengan konsumen. Tapi sebenarnya konsepnya sama. Cari cewek juga kan gitu. Yakinin orang mau ngedate sama kamu juga begitu. Kalau coba pikir nih ya, kemarin Valentine udah lewat, kamu sendiri, aduh siapa ya segala macam. Lihat-lihat kontak list, kan berarti kamu harus meyakinkan dia untuk nemenin kamu, betul nggak? Itu selling apa bukan? Selling. Bahan kompetisinya bisa banyak juga ya. Betul. Makanya kalau orang sales itu dia nggak bisa jual diri, sangat susah dia bisa jualan produk. Diri kita itu kan sebenarnya produk juga sebenarnya. Gimana bisa jualan produk kalau kitanya aja nggak yakin sama diri? Jadi orang itu sebenarnya nggak ngelihat produknya loh. Orang tuh melihat orang yang menjual produknya. Kecuali kamu jualan merek-merek yang udah terkenal. Itu pun kemarin saya sempat membeli sebuah laptop MacBook Air gitu ya. Saya jadi nggak srek beli karena awalnya, karena yang ngejelasin tuh AAUU. Produknya bagus nih. Ini yang saya lihat ya. You mungkin ngerti. Saya ketika masuk ke Apple Store-nya di Amerika, itu beda banget dengan iBox-nya di Indonesia. Beda banget. Betul nggak? Orang, saya nggak tahu ya apakah itu karena merek, maksudnya itu karena barangnya mereka jadi lebih confident atau trainingnya yang berbeda. Saya nggak tahu. Kelihatan sekali apa dari training atau apa, tapi keyakinannya itu. Keyakinan.
Dan saya melihat orang sana itu, maksudnya orang di luar gitu ya, ketika dia jualan produk yang sangat bagus, itu orangnya juga bagus gitu. Paham nggak maksudnya? Perilakunya bagus, attitude-nya bagus, kayak nyatu gitu. Ada passionnya kelihatan. Ya, jadi kayak gampang lah, kita jadi kayak nanya apa-apa dia kayak sangat-sangat luwes. Kalau yang di Indonesia, beralih jualan produk Apple. Ada yang lemes, loyo. Malah lebih gampang dia jualannya itu tanpa ngomong ya. Cuma ditaruh aja, kasih harga aja. Misalnya, Ya kadang kan kalau saya tipikal orang yang rada agak bawel, suka nanya, oh ini bedanya apa gitu. Sekaligus sebenarnya saya suka ngetes sih. Dan saya perhatikan kalau di Amerika atau di Australia atau di luar negeri, dia menjadikan kita temen. Jadi kita kayak nggak berasa gitu, set tiba-tiba bayar aja gitu. Kayak teman dia ngobrol Iya. tentang sesuatu yang dia merasa passionate banget. Betul. Nah di sini loh teman-teman, apakah makanya balik lagi tadi, Anda harus passionate dengan diri Anda sendiri itu pertama. Kedua, kamu juga harus passionate dengan perusahaan. Ketiga, kamu harus passionate dengan barang yang kamu jual. Kalau tiga ini nggak dilakukan, tidak akan ada penjualan yang besar. Dan kita nggak akan bisa membuat orang itu dari yang tidak yakin menjadi yakin dan sangat yakin. Jadi seorang manajer tugasnya sebenarnya, makanya kita punya framework tuh SCAMM. C itu stories, cerita. Jadi orang sales itu selalu punya cerita-cerita yang kadang-kadang negatif gitu. Stories itu bicara tentang mindset, bukan mindset, kumpulan dari kepercayaannya itu namanya story. Paham ya maksud saya? Jadi kita tuh punya kumpulan cerita di dalam kepala kita tentang ekonomi, tentang produk kita. Jadi itu sebenarnya kumpulan dari keyakinan-keyakinan negatif maupun positif. Jadi orang sales itu terkadang punya story yang negatif. Kan kalau kita ketemu orang sales kan kita nanya, gimana kemarin? Nah, kalau mau mencari tahu story dia seperti apa ya, kemarin gimana dengan konsumen? Wah susah, wah ya. Nah itu berarti negatif. Nah saya mau tambahkan ya, kalau faktanya memang begitu gimana Pak? Gak apa-apa. Kita mau men-sharingkan fakta itu gak apa-apa. Tapi pertanyaan saya, kamu bagaimana meng-counternya? Apa maksud saya? Saya bukan bilang, oh berarti kita meniadakan masalah, bukan. Sama kayak misalnya tadi ya, cewek nolak kita. Oh nggak mau deh aku date sama kamu, nggak mau, aku sibuk gitu. Cowok yang jomblo terus, yang nggak punya cara, bagaimana merespon itu? Paham itu saya? Responsnya kayak Cowok yang punya pacar dulunya jomblo nggak? masih Masih jomblo. Tapi dia berhasil melewati fase kejombloan karena dia punya cara meyakinkan orang tersebut, lawan jenis lah ya. Kalau sesama jenis bahaya gitu kan. Meyakinkan cewek. Gitu. Biasanya cowok meyakinkan cewek lah. Cewek meyakinkan cowok ada juga, cuman kayaknya belum lazim gitu ya. Apalagi kalau di Bali gitu kan. Sales juga begitu. Wah gue gak mau Kenda, wah apa segala macam. Respon kamu seperti apa? Kalau nggak mau juga Pak gimana? Nggak apa-apa, yang penting respon kamu gimana? Nggak mau pun juga perlu dicari tahu. Kenapa dia nggak mau? Apa keberatan dia? Nah ini masuk ke nanti itu ada namanya sesi how to handle objection. Nah tapi kalau dalam bahas story ini adalah kita kalau mau cari tahu apa sih story
dari orang sales saya. Makanya Anda sebagai manajer dan supervisor harus catat, oh story-nya ini. Nah, yang kedua itu adalah kontra. Kontra ini bicara tentang kontradiksi. Hal-hal yang contradict one to another. Mestinya, oh dia mestinya ngambilnya banyak gitu, tapi si sales ngomongnya berbeda. Kita yakin sebenarnya produk ini bagus, sales ngomongnya berlawanan, kontradiksi. Saya nggak tahu alasannya kenapa, itu perlu dicari tahu. Tapi itu sering terjadi. Nah, seorang manajer dan supervisor perlu memahami apa nih kontradiksinya. Kadang kita ngomong sama orang itu biasanya nggak konsisten dia. 5 menit pertama apa gitu, nanti dia awalnya bilang harga tapi nanti bilangnya pesaing, tapi bilangnya paham maksud saya. Itu namanya kontradiksi. Jadi harus jeli ya. Nggak harus jeli. Mendengar. Seorang manajer harus pintar mendengar. Yang kedua adalah ketiga asumsi. Asumsi misalnya apa? Pesaing harganya lebih murah. Asumsi apa fakta? Yang berikutnya adalah meaning, arti. Apa arti? Jadi kita itu dalam penjualan harus bisa memaknai sebuah kejadian itu dengan positif, walaupun kejadiannya negatif. Misalnya, aduh dia pengambilannya sedikit. Bagaimana kita memaknai pengambilan sedikit? Apakah kita memaknai, dia maksudnya ekonomi down, sepi, atau jangan-jangan balik lagi tadi, dia kurang yakin sama kamu, atau dia sebenarnya mau penawaran yang lebih baik. Jadi seperti kebenaran di balik itu dia. Bagaimana kamu memaknai, kayak tadi misalnya, ini supaya gampang analoginya, dia nggak mau ngedate sama kita. Kita bisa memaknai, wah gue jelek nih, gak ada yang mau nih, segala macam. Karena saya punya temen yang sampai umur 57 tahun jomblo. Karena memaknai sebuah kejadian itu sangat negatif. Atau kita mau bilang ini, gak mau ya dia ya. Mungkin kayaknya gue kurang jelas nih, ngajaknya kemana. Makna yang kita ambil dari sana. Ya. Karena ada pilihannya itu yang membuat kita nyerah. Betul. Jadi kejadiannya bisa negatif. Bagaimana kamu memaknai? Ini bukan ilusi ya. Ini harus dibedakan faktanya. Misal contoh, ya bagaimana kamu memaknai COVID ini? Kita bisa bilang, wah ini hukuman dari Tuhan, wah macam-macam dah, wah ini tulah apa segala macam-macam. Kita bisa banyak ngomong. Kalau Tuhan ada, kenapa ada COVID? Banyak yang kayak gitu, memaknai COVID ini dengan sangat negatif. Atau kita bisa bilang gini, ya ini bagian dari hidup. Kebetulan aja yang namanya COVID. Kita bisa memaknai ya nggak apa-apa, mungkin ini memberikan saya peluang-peluang yang lain. Ya, betul. Bagaimana kamu memaknai semuanya? Yang terakhir adalah mindset. Ini yang paling penting. Mindset ini adalah settingan pikiran kita. Jadi dari semua tadi SCAM itu ya akhirnya konklusinya mindset kamu seperti apa? Do you have a winning mindset or a losing mindset? Kalau itu negatif semua, Losing.
Akhirnya kita sebagai manajer dan supervisor kita menganalisa, oh si sales ini gini, gak heran targetnya seperti ini. Nah, Anda sebagai coach dan sebagai manajer, tugasnya merubah tadi kan, a losing salesperson menjadi a winning salesperson. Betul. Betul. Itulah yang namanya coaching. Kamu harus membawa mereka tuh transformasi. Kayak orang dari ya gendut ke kurus, dari yang pemarah jadi sabar, dari yang sombong menjadi sangat ramah. Jadi a losing salesperson adalah, biasanya kalau dia udah 3 bulan, 6 bulan nggak capai target. Nah setelah dibedah ternyata melalui SCAMM ini nggak heran dia nggak capai target. Tugas kalian sebagai atas meng-coach dia, mentransformasi dia. Caranya gimana? Tadi mempunyai story yang lebih positif, mengeliminir kontradiksi, mencari tahu lebih jelas daripada asumsi terus. Ya, betul, memberikan makna yang positif. Dan tentu mindset ini kan seperti otot. Nah, di sini agak dalam nih coachingnya. Nanti kita akan bahas kenapa dia memiliki mindset yang negatif.